Bapak Dr. Paulus Kortelu MSc untuk membicarakan terkait perspektif budaya Duanulat dalam konsep Bapak dan Ibu penonton sekalian, orang Tanimbar yang dimanapun berada. Di saat ini kami, Forum Intelektual Muda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah mengunjungi Bapak Dr. Paulus Kortelu MSc dalam rangka membicarakan dan mengupas tuntas terkait dengan tema diskusi kita di saat ini, yaitu perspektif budaya Duanulat dalam konsep ketanimbaran. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Don 3 ya, Don 1 atau Don 3 ya, Don 3, kemudian juga orang Tanimbar di mana saja berada dan semua pendengar ya yang mungkin tertarik untuk mengikuti wawancara atau dialog ini. Terimalah salam saya, tidak bela. Bapak, berkaitan dengan tema diskusi kita saat ini, yaitu perspektif budaya Duanulat dalam konsep ketanimbaran. Seperti yang kita ketahui biasanya, bahwa setiap negara dan bahkan setiap bangsa memiliki budaya. Terlebih khusus setiap daerah pasti memiliki budaya. Budaya itulah yang menjadi landasan untuk di mana orang bisa berkembang, bertumbuh, dan menyatakan identitas mereka. Budaya itu memang ada, tapi apakah semua orang bisa berbudaya? Ya. Untuk itu kita langsung dengan diskusi kita saat ini. Iya, jadi di mana ada manusia, ini secara teori ya, di mana ada manusia pasti juga ada kebudayaannya. Tetapi pragmatisasi kehidupan manusia itu belum tentu dicirikan oleh berbagai bentuk nilai budaya yang menjadi kesepakatan komunitas budaya tersebut. Mengapa demikian? Karena saya kutip ya satu pandangan sosiolog yang paling termasuk juga berjasa untuk membesarkan nama sosiologi, Max Weber dari Jerman ya. Dalam bukunya The Theory and Social Organization dia mengatakan begini, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Yang kekal hanyalah perubahan sosial yang dilandasi oleh kepentingan kemanusiaan. Itulah sebabnya orang bisa berubah dan bahkan memilih untuk tidak mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan yang diilhaminya. Itu justru karena dia punya kepentingan. Ya, misalnya dalam konteks orang Tanimbar ya, salah satu istilah budaya yang paling dominan tapi cenderung terlupakan pada era generasi sekarang itu misalnya budaya si alam, itu bahasa Sierra Larat Perdata sama. Ya, si alam itu berarti saling menghargai. Ya, itu sebetulnya menjadi bagian dari ciri dan identitas kita, tapi cenderung terlupakan. Kenapa? Karena mungkin orang merasa dan dalam falsafah pengalaman hidupnya, kalau dia terlalu ngalah dalam artian menghargai orang lain, maka banyak kerugian yang dia peroleh. Karena itu, apa yang baik hari ini belum tentu besok itu baik. Mengapa? Karena landasan falsafah interest individual atau kepentingan kemanusiaan tadi. Itu yang membuat perubahan-perubahan itu akan terus terjadi. Ya, sekalipun dalam konteks teori, perubahan itu bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang sifatnya pragmatis, itu cepat sekali berubah. Hari ini Nyong pakai handphone ini, besok seleranya kayak gini bisa juga ganti. Hari ini model rambut kayak gini, besok cepat sekali berubah. Tapi ada juga yang immaterial culture, yaitu pandangan William Cockburn ya, itu bisa berubah tapi juga butuh waktu yang sangat panjang seperti nilai-nilai budaya. Ya. Jadi apakah budaya ini turut dipengaruhi oleh kebutuhan manusia? Ya, justru itu. Budaya itu sebetulnya hadir ya menjadi elemen penting yang tidak boleh terpisahkan dari esensi kemanusiaan. Tetapi justru desakan-desakan kebutuhan dan kepentingan yang tadi saya katakan itu kadang memaksa orang, gitu ya, bisa dalam tanda petik orang sadar untuk berubah, tapi juga orang terpaksa untuk berubah dalam ketidaksadaran. Saya contohkan ya dalam satu istilah yang seringkali tanpa pengetahuan yang benar orang Tanimbar menganggap itu konotasinya negatif, misalnya falsafah tentang botak. Gitu ya. Orang anggap botak itu jelek, padahal tidak selalu botak itu jelek. Botak itu dalam terminologi sederhana, misalnya etimologi, dia berasal dari bahasa Perdata ya, Sierra Larat Perdata, yang
bisa punya dua makna. Yang pertama, bisa bota itu menyerupai semacam hikmat kemanusiaan bagi setiap orang Tanimbar untuk mensiasati kerumitan hidupnya saat dia ada dalam situasi-situasi yang sangat rumit. Tapi bota dalam konotasi yang negatif bisa juga siklabir, tabiasi, dan lain-lain. Tidak tahu bahasa Mdena apa atau bahasa Selaru apa itu ya. Tapi itu bota sebenarnya. Jadi pada saat orang itu memilih untuk bota dalam konotasi negatif tadi, mungkin karena tidak ada lagi jalan keluar bagi dia. Padahal sebenarnya warisan ketanimbaran para leluhur itu melegasikan gitu ya, sebuah kekuatan untuk tidak boleh menyerah tentang tantangan hidup ini dengan menggadaikan harga diri bagi kebudayaan kita. Itu yang mesti ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang konteks budaya orang Tanimbar, termasuk juga budaya Duan Lolat, itu menunjukkan bahwa orang-orang yang ada dalam cengkraman atau cakupan lingkupan Duan Lolat itu adalah orang-orang yang sungguh berperadaban. Dan yang mengatakan itu bukan saya. Bukan saya memang peneliti juga tentang Tanimbar, tapi baru belakangan. Jauh sebelum itu banyak sekali peneliti yang bisa bilang tentang itu. Saya contohkan misalnya Pastor Drabe ya, dalam bukunya Ethnography of Tanimbar Essay. Dia banyak sekali mulas, dan hampir 700 halaman tuh dia mulas tentang masalah Duan Lolat. Bisa juga Pastor Renoirin misalnya ya, dalam bukunya Life in Sariamrene and Anthropological of Yamdena Islands. Ya, dia tidak membahas khusus tentang Duan Lolat, tetapi dalam ulasannya tentang peristiwa perang besar Yamdena yang disebut sebagai Udan Yamrenda, gitu ya, itu menunjukkan sebetulnya satu fakta objektif kalau kegagalan menata layani kehidupan ketanimbaran atas dasar budaya Duan Lolat itu bisa menciptakan perang yang luar biasa. Kayak gitu. Bisa juga bukunya yang atau hasil penelitiannya Susan McKinnon dari Amerika yang tinggal 2,5 tahun di AWR samping Rumean itu ya, AWR lama itu ya. Nah, dalam bukunya From a Sartet of Sun misalnya, itu secara khusus dia meneliti dan menulis tentang hubungan Duan Lolat antara orang Sera dan orang Perdata. Itu ya, jadi orang Sera dengan orang Perdata khususnya Rumean dalam marga apa itu? Marga Melatunan atau apa kalau nggak salah itu ya. Itu juga nulis tentang itu. Demikian juga Tos van Beek dan Jerry de Jong dalam bukunya Forgotten Islands of Indonesia. Semuanya mengungkapkan tentang itu. Yang saya teliti juga mengungkapkan tentang itu, perubahan hubungan. Malah saya itu perubahan hubungan sosial Duan dan Lolat. Khusus ngambil kasus Olili. Atau bukunya Marine van Vuren itu ya, Ikat Van from Tanimbar sebetulnya. Nah, dalam konteks buku-buku tadi, kalau kita baca intisarinya yang sekalipun tidak tersurat tapi tersirat di dalamnya, itu menunjukkan dengan pasti kalau sebenarnya orang-orang yang berbudaya dalam lingkup Duan Lolat tadi itu adalah orang-orang di kolom langit ini yang cukup berperadaban sebetulnya. Itulah sebabnya kalau kita merefleksikan kondisi Tanimbar kita, lalu kita ingat segala sesuatu tentang kebesaran Tanimbar. Ya, Tanimbar itu besar bukan sekarang ini, tapi sebetulnya dari dulu sudah besar. Ya, nanti lain waktu kita bisa diskusi kenapa nama Somlaki dan sebagainya. Ya, itu hebatnya orang-orang Tanimbar untuk menunjukkan kelaki-lakian mereka untuk menghadapi orang-orang aborigin, orang asli Australia yang coba menduduki Pulau Yamdena pada saat itu. Karena itu saum laki itu sebetulnya epistemologinya itu berasal dari sama-sama laki-laki. Mereka datang menyerang kita juga di sini laki-laki, ayo begitu. Itu cikal bakal nama saum laki sebetulnya. Ya, dan Soekarno turun tahun 53 itu untuk menunjukkan itu. Gak sembarangan itu Tanimbar ya. Hebat itu, cuma karena seakan-akan budaya itu pudar oleh karena desakan kepentingan kemanusiaan tadi, sehingga kesan orang Tanimbar itu kebesarannya, tuntutan harga diri peradabannya yang begitu luar biasa, seakan-akan terkesan usang termakan saman. Padahal menurut saya enggak gitu. Tinggal generasi muda kalau mau lagi ayo gitu. Jadi ini Bapak sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Ini banyak hal yang baru saya dengar juga hari ini ketika bertemu dengan Bapak terkait dengan mulai dari awal penjelasan sampai pada asal-asal nama dari kata Somlaki ini sendiri, kota Somlaki ini. Kemudian Bapak berkaitan dengan ini ingin saya tanyakan tentang etimologi Duan Lolat ini sendiri. Mungkin Bapak bisa menjelaskan etimologi Duan Lolat ini dari mana? Iya, memang kata Duan dan Lolat itu ya, secara etimologi kan asal usul kata ya, pengertian sederhananya asal usul kata, atau lebih tren dalam terminologi baik Jus Badudu maupun juga siapa itu yang ahli ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya,
biasanya etimologi itu mereka bilang asal usul kata atau juga makna leksikologi, ya makna yang berasal dari tulisan atau kamus dan sebagainya. Itu bisa menunjukkan beberapa makna dan kita sebetulnya bisa memilih makna apa yang kita pakai. Jadi orang cenderung misalnya mengatakan kata Duan itu sebagai Tuhan. Nah, saya kurang familiar sebetulnya dengan kata itu, karena kata itu sebenarnya nanti implikasi dan konotasi pragmatisnya itu berhubungan dengan falsafah pemikiran para filsuf atau sosiolog besar seperti Karl Marx misalnya. Dia cenderung mengistilahkan di dalam kondisi masyarakat itu ada yang namanya the social class, jadi kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Tapi yang saya lihat di Tanimbar atau juga di KI itu bukan kelas sosial, salah itu.